Kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur, dan pengagungan kami hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah dan kemuliakan. Terima kasih Tuhan kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah mesbah keluarga ini. Di dalam kami mau memuji, menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan bertata di atas puji-pujian kami. Dan ketika kami memuji menyembah Engkau bersama seluruh umat-Mu yang beribadah di mesbah-mesbah keluarga, di pelayanan kami Balputih Parbo, Tanjung Projo dan sekitarnya, kiranya semua umat-Mu mengalami, merasakan kehadiran Tuhan dan pertemuan dengan Tuhan Yesus Kristus, sehingga semuanya boleh bersuka cita, dipulihkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih atas segala kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau berikan kuasa-Mu melimpah dalam setiap kehidupan kami, sehingga ketika kami menyembah Engkau, kuasa-Mu menyatakan mujizat Tuhan terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan dalam nama Kristus, sehingga kami semuanya mengalami sukacita pemulihan yang berlimpah-limpah. Bapa, pada saat ini juga Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan tuntunan firman Tuhan. Isi hati Tuhan. Oleh karena Tuhan, persiapkan seluruh hati umat-Mu, sehingga kami layak untuk menerima firman Tuhan, menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Hamba-Mu yang akan membagikan berkat firman-Mu, urapi mulut, hati dan pikiran seluruh hidup hamba, sehingga kami hamba layak menjadi saluran berkat Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada kami, karena kami umat-Mu telah siap menerimanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mau belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang mau kita renungkan pada saat ini diambil dari Kisah 1 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian bunyinya. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Sampai di sana firman Tuhan. Firman Tuhan ini berbicara, yaitu di mana Rasul Paulus mengingatkan kepada Theophilus tentang janji Bapa yang telah diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika dia bersama-sama dengan murid-muridnya tentang pemberian ataupun pencurahan Roh Kudus yang akan diberikan pada rasul-rasulnya. Karena Tuhan Yesus tahu persis kualitas dan kemampuan daripada murid-muridnya, maka Yesus tidak mau meninggalkan murid-muridnya tanpa penolong di dalam hidup mereka, khususnya di dalam pelayanan. Firman Tuhan ini adalah mengingatkan janji yang sudah pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita baca di dalam kitab Yohanes 14, di mana Yesus menjanjikan yaitu penghibur, roh penghibur dan penolong bagi para rasul-rasul yang akan mengajar mereka apa-apa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada mereka. Roh Kudus akan mengingatkan mereka dan memberi kuasa kepada mereka untuk dapat melakukan tugas pelayanan yang akan dipercayakan Tuhan Yesus kepada para rasul-rasulnya ataupun murid-muridnya. Inilah yang diingatkan pada waktu itu pada Theophilus, supaya
mereka mempersiapkan diri untuk menyambut yaitu kedatangan ataupun pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, di sini firman Tuhan berbicara tentang apa yang akan dialami oleh murid-murid setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Maka firman Tuhan atau Yesus sendiri mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan engkau piatu, tetapi aku akan mengutus yaitu penolong bagimu yang akan mengajarkan kamu, memampukan kamu untuk melakukan firman Tuhan, khususnya menjadi saksi-saksi Kristus yang dipersiapkan Tuhan." Oleh karena itu, Tuhan Yesus memperlengkapi umatnya, jemaatnya, para muridnya untuk mampu menjalani tugas-tugas pelayanan mereka. Karena Roh Kudus yang akan memberi segala kebutuhan mereka di dalam melakukan pelayanan mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, kita lihat betapa besar kasih Tuhan itu atas setiap umatnya, khususnya pada murid-muridnya pada waktu itu, sehingga segala sesuatu telah dipersiapkan sebelum keadaannya terjadi. Tuhan memberikan Roh Kudus dengan kuasa untuk menopang tugas pelayanan daripada murid-murid itu, sehingga melalui pertolongan dari Roh Kudus itu, para murid-murid Tuhan Yesus mampu menghadapi setiap persoalan yang ada, tantangan, mungkin ejekan-ejekan, dan bisa juga penindasan-penindasan. Tetapi dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus, maka murid-murid itu dimampukan untuk menghadapi semuanya itu. Itulah yang dilakukan oleh Roh Kudus itu ketika Roh Kudus itu ada di dalam hidup mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita juga sebagai murid-murid Kristus, kita mau dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus, tetapi kita harus yaitu mempersiapkan hidup kita untuk layak menyambut Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Ketika Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya naik ke surga, maka Tuhan Yesus mempersiapkan, melengkapi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk memberi kekuatan kepada mereka menghadapi seluruh tantangan, menjadi penghibur ketika mereka mengalami penganiayaan, penindasan di dalam hidup mereka melayani pekerjaan Tuhan, dan juga mengajar mereka tentang apa arti daripada kebenaran firman Tuhan yang harus mereka sampaikan kepada orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan pada saat itu. Dan juga Tuhan senantiasa hadir di dalam hidup mereka melalui Roh Kudus itu, sehingga apapun masalah, apapun persoalan yang mereka hadapi, mereka kuat menghadapinya. Mereka sanggup mengatasi segala persoalan karena kuat kuasa daripada Roh Kudus itu, bukan karena kemampuan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, setelah Yesus naik ke surga, Yesus mempersiapkan Roh Kudus akan diberikan kepada mereka. Sama juga ketika saatnya Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya, juga Roh Kuduslah yang akan berkarya mempersiapkan seluruh umat manusia. Kalau pada saat ini di mana Tuhan Yesus naik ke surga, maka yang menerima Roh Kudus, yang dipenuhi Roh Kudus itu masih sebagian, yaitu para rasul, murid-murid daripada Yesus Kristus. Tetapi ketika kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, di dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 31 dikatakan bahwa
Roh Kudus itu akan dicurahkan kepada semua manusia. Jadi bukan terbatas pada suku ataupun golongan saja, tetapi Roh Kudus akan dicurahkan kepada semua manusia untuk dapat menjadi saksi-saksi, untuk dapat menyampaikan segala kebenaran firman Tuhan kepada semua orang. Dan di mana dikatakan di sana pada saat itu juga akan ada goncangan-goncangan yang luar biasa, dan kepada setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Jadi kita lihat bahwa fungsi Roh Kudus itu begitu luar biasa di dalam hidup kekristenan kita. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang Kristen, kita sungguh sangat membutuhkan Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, di dalam tuntunan firman Tuhan pada hari ini dan jelas dikatakan di mana ketika mereka makan bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus mengingatkan supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Artinya bahwa harus tetap dalam hadirat Tuhan, harus tetap hidup dalam kekudusan. Dan inilah sebagai tema kita pada hari ini, tetaplah hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, di mana saat ini kita mau menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus 10 hari ke depan, karena pada hari yang ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit selama 40 hari, maka pada hari yang ke-50 akan ada pencurahan Roh Kudus. Maka di dalam hal ini Yesus mengingatkan, jangan tinggalkan Yerusalem. Artinya hiduplah tetap dalam kekudusan, hidup dalam hadirat Tuhan, supaya kita semuanya boleh menikmati pencurahan Roh Kudus itu masuk di dalam hidup kita, yang memberikan kita kekuatan baru dalam menjalani kehidupan kekristenan kita. Secara khusus pada peristiwa pada saat ini, bagaimana kita menghadapi yaitu badai COVID-19. Di sini juga kita sangat membutuhkan kehadiran Roh Kudus yang membuat kita menjadi kuat, karena dengan kehadiran Roh Kudus Dia akan mengingatkan kita akan janji-janji Allah, janji-janji Tuhan Yesus Kristus, tentang bagaimana Tuhan Yesus Kristus menjamin keselamatan kita, pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Maka kita tidak perlu takut menghadapi apapun, karena Tuhan telah menempatkan Roh-Nya di dalam hidup kita, sehingga roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, biarlah kita senantiasa mempersiapkan, kita mengundang Roh Kudus itu hadir di dalam hidup kita. Jadi untuk persyaratan kita dapat menyambut Roh Kudus, kita harus hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dengan kudus, dan kita meminta kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikannya sesuai dengan apa yang kita rindukan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, jemaat Tuhan yang ada pada Kumpi, Palumarbo dan sekitarnya, biarlah kita tetap kuat apapun tantangan, apapun pergumulan pada saat ini. Mari kita bawa itu kepada Tuhan. Mintalah pertolongan Roh Kudus itu senantiasa yang menopang dan membuat kita. Inilah tuntunan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Biarlah melalui tuntunan firman Tuhan ini kita mendapat kekuatan baru yang diberikan Roh Kudus kepada kita, yang pada saat ini kita nantikan untuk pencurahannya ke dalam hidup kita. Terpuji nama Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin sempurna dan dipulihkan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas tuntunan pengajaran firman-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh dapat menikmati dari kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami dalam segala keterbatasan kami, tetapi biarlah Roh Kudus senantiasa mau hadir di dalam hidupku. Tuhan Yesus mencurahkan Roh-Mu dalam hidup kami, yang memberi kami kekuatan baru, kuasa untuk mengalahkan segala kuasa-kuasa dunia ini, dan kami boleh menang
karena Tuhan mempersiapkan kami menjadi umat-umatnya. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, khususnya jemaat Tuhan yang ada perbuatan Tuhan di tempat ini, sehingga kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kami dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Kristus kami mengucap puji syukur Bapa